Apakah relawan berguna untuk Pilpres? Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apakah relawan itu berguna Pak untuk Pilpres Pak? Iya Mas Yuki, sekarang trennya sedang seperti itu. Beberapa tokoh, si A, si B, si C berbondong-bondong membolehkan orang untuk menjadi relawannya. Kemudian ada deklarasi di sana mendukung si A, di situ mendukung si B, macam-macam. Dan mereka mengidentifikasikan diri dengan nama-nama kelompok, misalnya kelompok Mawar pendukung Ibu A gitu, kelompok Macan pendukung Bapak C, macam-macam begitu. Dan bagi para kandidat calon presiden, mereka beranggapan bahwa relawan-relawan ini berguna untuk menghantarkan mereka atau memuluskan jalan mereka dalam kontestasi Pilpres. Tapi saya mengatakan bahwa para kandidat harus berhati-hati, karena bukan apa-apa jangan sampai maraknya para relawan ini diterjemahkan oleh ketua umum parpol sebagai sebuah tuntutan atau semacam ancaman kepada mereka agar memilih calon yang diusung oleh relawan-relawan ini. Karena pilihan-pilihan sekarang itu semakin beragam, tidak hanya sebatas pada tokoh yang populer seperti zaman Jokowi dulu 2014, tapi sekarang tokoh-tokoh parpol pun saya lihat cukup bisa diangkat oleh internal mereka menjadi calon presiden. Nah, ini yang harus dicermati dan hati-hati oleh seluruh para calon presiden, terutama yang bukan berasal dari parpol. Tren ini orang melihat pada zaman Pak Jokowi dulu. Begitu semangatnya orang mendukung Pak Jokowi. Di sana membuka sekretariat, di sini membuka kelompok pro Jokowi, ini pro bala bantuan segala macam. Itu semua dimaksudkan untuk mendukung Jokowi. Waktu itu momentumnya adalah rakyat Indonesia sedang mendambakan pemimpin alternatif. Waktu itu rakyat Indonesia sedang berharap mendapat pemimpin yang populis, yang dekat dengan rakyat, karena kita puluhan tahun mendapat pimpinan yang elitis, sehingga rakyat senang, bergembira mendukung seseorang yang dianggap adalah representasi ataupun bagian dari mereka, sehingga relawan ini bergerak dan efektivitasnya terasa. Pak Jokowi akhirnya mendapat tiket maju Pilpres, kemudian Pak Jokowi dapat membuktikan dukungannya itu konkret dan dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Persoalannya adalah fenomena ini dianggap oleh para kandidat hari ini adalah fenomena yang bisa mereka copy paste, fenomena yang bisa mereka benchmark, bahwa langkah-langkah seperti ini sebagai manual untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Hampir semua rata-rata kandidat Pilpres hari ini ingin melakukan pendekatan populis, ingin menunjukkan dekat pada rakyat, ingin menunjukkan relawan mereka banyak. Tapi hati-hati bahwa pentas politik, pentas Pilpres, gelanggang itu dikuasai atau ditentukan oleh para parpol politik, dan terutama oleh parpol politik yang memiliki basis suara yang besar. Jadi jangan sampai sudah capek-capek menarik simpati rakyat, merasa punya peluang besar, tapi mentas juga tidak. Nah, relawan harusnya menyadari ini. Kemudian juga para calon presiden menyadari bahwa track yang dilakukan Joko Widodo di 2014 tidak bisa mereka copy paste 100%, karena dinamikanya berbeda, situasinya berbeda, tantangannya berbeda, isu-isunya pun berbeda, Mas Yuki. Pak, terkait dengan relawan sendiri Pak, apakah di Indonesia ini Pak menjelang Pilpres Pak, relawan itu sendiri dalam artian dia sifatnya permanen atau temporer gitu Pak? Relawan-relawan ini kan sebagian juga penunggang-penunggang politik, Mas Yuki. Mereka berharap bahwa kalau calon atau jagoannya bisa memenangkan
pemilihan presiden, mereka bisa mendapat berkah, apapun bentuk berkah itu, apakah jabatan politik, apakah jabatan yang bersifat profit gitu. Tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang patut diapresiasi oleh kandidat itu sendiri. Cuma jangan sampai begitu banyak relawan, ada relawan A, B, C, akhirnya menjadi beban buat kandidat ini. Karena bukan apa-apa, bisa kita lihat bahwa 2014 relawan itu relawan yang tulus gitu ya, relawan yang betul-betul berasal dari hati, yang menganggap bahwa tokoh yang mereka dukung itu adalah tokoh yang mewakili visi politik, kehendak politik, komitmen politik, bahkan mungkin bisa disebut ideologi politik mereka. Cuma masalahnya adalah hari ini relawan tidak semurni itu lagi. Mereka sudah tahu bahwa track ini, path ini ya, jalur ini bisa mereka pakai untuk bisa mendapat keuntungan finansial, bisa saja keuntungan jabatan misalnya, bisa saja. Dan bahkan belum apa-apa Mas Yuki, relawan ini bisa lebih populer dari kandidat itu sendiri. Dia bisa tampil di mana-mana, dia menikmati dirinya, tampil di ruang publik, tampil di media. Kemudian efeknya tidak terlalu besar secara positif untuk kandidat itu sendiri. Ini sudah terjadi, sudah terlihat beberapa fenomena ini ada. Mengaku relawan, mengaku pendukung, kemudian tampil di media, tapi lebih banyak menguntungkan pribadi orang itu sendiri daripada tokoh yang dia dukung. Nah, ini yang harus hati-hati, yang harus menjadi perhatian para calon presiden ini yang ingin mentas jadi calon presiden. Jangan sampai dianggap bahwa kalau ada orang mau mendeklarasikan diri menjadi pendukung atau menjadi relawan itu adalah sesuatu yang positif dan menguntungkan. Itu belum tentu. Harus diperiksa, karena bukan apa-apa relawan A, relawan B, relawan C yang mendukung tokoh X itu belum tentu memberi kesan positif buat tokoh X itu sendiri. Pak, kita lihat Pak, relawan sama tim sukses Pak mungkin beda-beda tipis Pak ya. Nah, apakah relawan sendiri Pak bisa Pak mengantarkan seseorang kandidat untuk menjadi calon dan mendapatkan peran partai politik ya Pak? Ya, relawan ini sekarang boleh dibilang bagian dari tim sukses, Mas Yuki. Kalau dulu relawan itu kan namanya volunteer bahasa Inggrisnya. Jadi mereka itu sukarela, mereka mau bergerak karena memiliki simpati yang atau kedekatan emosional gitu dengan tokoh itu. Beda dengan tim sukses, mereka itu bisa berbentuk struktur yang digerakkan oleh kandidat itu. Nah, cuma masalahnya adalah sekarang hampir semua relawan itu masuk dalam struktur. Nah, ini yang jadi rancu. Ketika dia masuk dalam struktur pemenangan, dia bukan relawan lagi namanya, dia tim sukses. Nah, itu, dan para relawan sekarang tidak murni seperti itu lagi. Kalau dia tidak masuk struktur, dia gelisah. Karena rata-rata yang masuk struktur itulah yang lebih diperhatikan oleh kandidat ketika kandidat itu menang. Diperhatikan kesejahteraannya, itu yang saya maksud, Mas. Pak, kedepannya Pak, agar relawan untuk pencalonan seorang kandidat untuk mencalonkan boleh dibilang presiden Pak, lebih tertib lagi Pak, seperti apa gitu Pak relawan kita gitu Pak? Ya, kalau relawan sebenarnya lebih fokus aja bergerak untuk mendapat simpati masyarakat di komunitas-komunitas, di kelompok-kelompok masyarakat, Mas. Cuma untuk tim sukses, sebaiknya gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh para relawan ini bisa menjadi pintu silaturahmi mereka kepada ketua umum parpol, sehingga kandidat yang mereka dukung benar-benar bisa mendapat simpati ketua umum parpol. Tidak hanya mendapat simpati rakyat, karena mendapat simpati ketua umum parpol untuk tahap hari ini itu sangat penting agar mereka bisa mendapat tiket dalam pencalonan presiden. Nah, para relawan-relawan, saya pikir rakyat secara umum mencermati ini relawan benaran atau penunggang politik. Ya. Jangan sampai mengaku relawan tapi ada dalam struktur tim pemenangan. Kalau dia berada dalam struktur tim pemenangan, tidak boleh lagi dikatakan sebagai relawan. Karena bukan apa-apa, impak pencitraan dari orang mengaku relawan itu luar biasa.
Misalnya Mas Yuki mengaku relawan tokoh X, saya kan langsung bersimpati. Wah, Mas Yuki nggak dibayar pun mau habis-habisan atau bekerja keras, bekerja serius untuk tokoh itu. Padahal sebenarnya Mas Yuki mendapat subsidi pembiayaan dari tim sukses. Nah, kalau udah seperti itu, Mas Yuki bukan relawan lagi, tapi tim sukses. Jadi kalau relawan memang betul-betul tidak dibayar. Tapi kalau tim sukses memang dia mendapat dukungan anggaran untuk melakukan gerakan itu. Memang kata relawan itu seksi. Misalnya di tiap-tiap warung, di tiap-tiap baliho ada tulisan relawan X atau relawan Y gitu. Kita menganggapnya wah luar biasa tokoh itu. Ada orang yang berjuang untuk dia tanpa dibayar. Ya padahal mana ada hampir hari ini relawan yang tidak dibayar. Sangat sedikit relawan yang betul-betul berjuang tanpa dibayar, Mas Yuki, sampai hari ini. Kalau dulu mungkin ada yang lumayan banyak, tapi hari ini jumlahnya semakin tipis. Ada relawan yang betul-betul murni tidak dibayar. Mungkin komitmen ke depan Pak, kalau seandainya si A mencalonkan menang, relawan tersebut akan diakan apa gitu Pak? Mungkin seperti itu Pak ya? Ya bisa jadi, tapi kan tidak ada keterikatan. Seorang relawan itu ketika tokoh yang dia harapkan itu bisa menang dan kemudian terbukti menang, itu sebenarnya sudah mendapat kepuasan batin. Dia tidak perlu menuntut apapun. Karena yang perlu dilakukan adalah ketika tokoh itu menang, relawan ini menjaga agar tokoh yang terpilih ini betul-betul on the track sesuai dengan visi dan harapan relawan itu. Jadi bukan ketika menang malah rame-rame berusaha untuk mengambil keuntungan pribadi, kemudian rame-rame mempertahankan tokoh X ini, apapun yang dilakukan benar atau salah selalu dibela, dan ini yang bagi saya akan menimbulkan masyarakat politik yang sakit gitu. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasan terkait dengan relawan. Mudah-mudahan relawan di Indonesia terus bekerja dengan baik dan dapat menjadikan terbaik bagi pemimpin yang didukungnya. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait relawan berguna atau tidak dalam suatu pemilihan presiden. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin di channel konsultanpolitik.com dan komen, like, and share.